Cerita yang ke-15, An Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi annahu kana yaqul, beliau mengatakan, lau anna Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad marra bi makbarati Tarim. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad, kalau sudah lewat di Makbarah Tarim, kuburan umum, fanada man biha min ahlil barzah, beliau langsung memanggil semua orang yang ahli kubur di situ. Jadi beliau ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau lewat di kuburan umum, beliau panggil semua orang yang mati di situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga keselamatan untuk kalian semua wahai orang Islam yang sudah mati di sini. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah aku juga akan menyusul seperti kalian. Aku pun juga akan mati di kubur kayak kalian. Setiap lewat kuburan selalu doakan selamat kepada ahli kubur. Salamin doakan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Masih Adabul Murid Ma'asyaih, etika seorang murid, orang yang menghendaki ingin sampai kepada Allah melalui syekhnya, melalui guru pembimbingnya. Cerita pertama itu menceritakan tentang makalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Duror. Yang ke-15 Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sohib Syarhul Ainiyah. Terus yang ketiga cerita Ba'dul Muridin, sebagian para murid, para santri yang termasuk orang-orang yang bersih hatinya. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan ta'awud yang sudah diajarkan Nabi dalam doanya yang ada di Rotibul Haddad. Mari bersama-sama. A'udzu bi kalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau bercerita wa huwa fi Khuraidah, sedang beliau di dalam tempat yang bernama Khuraidah, tempat meditasi, tempat tafakur, tempat zikir beliau, tempat istirahat beliau. Ba'da ziyarati syekhihi, sesudah beliau berziarah ke makam gurunya.
berziarah ke gurunya, yaitu yang bernama Al Habib Abu Bakar bin Salim, yang terkenal dengan panggilan beliau Sohibul Inat. Sohibul Inat berarti sunannya tanah Inat, yang ada di negara Oman sana. Inat yang ada di negara Yaman kok Oman. Sohibul Inat. Habib Bakar bin Salim ini semua Habib yang keturunannya Habib Abu Bakar bin Salim itu marganya BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan tanah beliau ini tersebar di seluruh negara. Santri-santri beliau yang ziarah ke makam beliau banyak ngambil tanah kuburannya karena bisa dibuat obat. Saya dulu pernah punya. Banyak yang tabaruk dengan Atharus Sholihin, dengan tanah kuburan beliau. Habib Ali bercerita, setelah berziarah ke makam gurunya yaitu Habib Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, anal yauma futihali masyhadun azimun. Aku sekarang Allah bukakan mata hatiku, bisa menyaksikan kejadian besar, pandangan-pandangan yang tidak biasa dipandang oleh manusia, menyaksikan sesuatu yang agung, karomah guruku, kehebatan guruku, Allah buka di dalam hatiku. Wa ana min yaumi jitama'tu bil Habib Abu Bakar ma syahidtu lahu basyariyatan qattu. Sejak aku berkumpul dengan guruku yaitu Habib Bakar bin Salim, aku tidak pernah menyaksikan sifat manusiawinya beliau sama sekali. Ijtima'ati kullaha, dalam perkumpulanku semuanya, setiap saya kumpul dengan Habib Abu Bakar bin Salim pada saat beliau hidup sampai beliau meninggal dunia, aku selalu menyaksikan kejadian besar dan aku tidak pernah melihat sifat manusiawi beliau. Yang Allah tunjukkan ke mataku maupun ke hatiku selalu sifat khosos, sifat khosohnya beliau, sifat khususiahnya beliau, sifat istimewahnya beliau. Asyhadu illa khususiyatin, yang aku lihat dari guruku Syekh Abu Bakar bin Salim hanya sifat istimewanya. Makanya di hikam itu pada makalah subhanalladzi satara sirral khususiyah bidzuhuril basariyah. Maha suci Allah yang telah menutupi sifat khususiyah, sifat istimewanya kekasih Allah, sifat kehebatannya kekasih Allah, karomah-karomah yang dimiliki kekasih Allah, Allah tutupi dengan sifat manusiawinya. Karena wali pun, kayak contohnya Kiai Hamid, Kiai Jalil, itu karena manusia. Manusia ya tidur sama seperti kita, beliau makan sama seperti kita, beliau tersenyum tertawa sama seperti kita juga tersenyum dan tertawa. Ini dari saking takzimnya Habib Ali kepada guru, jadi tidak pernah memandang kekurangan guru, selalu yang dipandang sifat istimewanya saja. Yang jelek-jelek ini tidak dilihat, keanehan-keanehan beliau tidak dilihat. Ada Al-Maufula Yenawi Abdul Jalil, beliau ini kalau sholat, kalau jadi imam sangat aneh, terutama rakaat kedua. Secara dohir ya, secara dohir batal sholatnya karena tolak-tolak gitu ke belakang, jadi makmumnya dilihat satu persatu. Kira-kira kalau muridnya ini bukan orang-orang yang bisa menjaga hati, pasti suudzonnya kepada guru, pasti suudzonnya. Karena wali itu juga manusia. Secara logika akal, secara fikih batal sholatnya kiai. Ada seorang santri ya, banyak ya, menyaksikan kehebatan Yai Nawawi Abdul Jalil. Setelah menempati tempat sholatnya Yai Nawawi, setelah itu tertidur di tempat sholat itu mimpi Rasulullah SAW. Banyak yang seperti itu santri-santri beliau. Tidak ada yang berani suudzon kepada kiai. Banyak. Kebanyakan orang itu terlalu dekat kadang tertutupi.
Tidak sadar kalau orang yang ada di depannya, di sekitarnya ternyata kekasih Allah. Ibarat semut nyari gajah, tidak pernah ketemu, dan tidak pernah semut itu merasa gajah itu besar. Kalau si semut jalan di perut gajah, jalan di tubuh gajah, nyari gajah sampai kapanpun tidak akan ketemu. Demikian pula santri-santri yang terlalu dekat dengan gurunya yang wali, mereka tidak akan merasa hatinya kalau ternyata gurunya kekasih Allah. Coba si santri ini menjauh dari gurunya, coba semut ini menjauh dari gajah, jangan jalan di tubuh gajah, dia akan melihat bahwasanya gajah itu ternyata besar, ternyata guruku ini termasuk wali besar, kayak gitu. Makanya terlalu dekat ya enggak bagus ya, terlalu jauh juga enggak bagus. Terlalu dekat takut ngelama, takut suudzon, takut menyakiti hatinya. Terlalu jauh takut kurang barokah ilmunya, enggak dapat kecipratan barokah. Jadi setiap berkunjung ke makam wali yang sudah wafat atau berkunjung ke rumah wali yang masih hidup, itu niatannya sama kan kayak niatan si Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana kemarin yang saya ceritakan ziarah kepada Syekh Wali Ghaus Qutbul Ghaus, niatannya satu, niat iltimas bi barokati, mencari barokah yang Allah titipkan di wali yang kita kunjungi, mencari ilmu yang Allah titipkan di wali yang kita ziarahi. Itu pasti kalau kita tidak dijadikan wali, dosa kita yang diampuni oleh Allah, barokahnya wali tersebut. Makanya kalau kita lihat tafsiran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini kok bahasanya Al-Quran kok kami, padahal yang baca surat Al-Fatihah satu orang. Kita sholat pun, sholat sendiri semisal tak jamaah, kami. Kok Allah tidak mengajari iya ka'budu, kepadamu lah aku beribadah. Kok kepadamu lah kami beribadah. Di sini tafsirannya maksudnya kami. Kami di sini kami seluruh umat Kanjeng Nabi. Karena yang ikut sholat bersama kita bukan hanya kita saja. Meskipun kita sholat sendiri, ada raqib atid ikut sholat, ada malaikat hafadho yang selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi, malaikat penjaga. Kalau malaikat rahmat kadang ada kadang enggak, tapi kalau malaikat hafadho selalu mendampingi kita. Dan ada bangsa jin juga yang Islamnya ikut sholat bersama kita, kadang kita tidak tahu. Ada malaikat-malaikat yang ikut sholat, makanya bahasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rahasia bahasa mutakalim ma'al ghair dengan bahasa nahnu, kami atau kita seluruh umat Islam, kita seluruh orang yang beriman, kita seluruh umat Rasulullah. Karena yang dituntut sholat fardu oleh Allah itu seluruh umatnya Rasulullah, seluruh dunia. Makanya bahasa Fatihahnya iyyaka na'budu, kami beribadah, kami memohon pertolongan. Dengan barokahnya semua wali-wali yang hadir bersama kita ketika sholat itu, doa kita mustajab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di antara orang-orang yang Allah beri kenikmatan itu ya para nabi, para wali. Makanya dikatakan di Al-Quran, la tasabanna alladzina yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu mereka meninggal dunia. Mereka tetap Allah hidupkan dan Allah beri rizki di alam kuburnya. Jangan kau kira orang Palestina yang dibunuh oleh orang Israel itu mati. Mereka tetap hidup kembali meskipun beda alam, ikut serta perang lagi. Itu katanya Allah di Al-Quran. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini wafatnya
pas sujud. Jadi setelah memandang wajah Rasulullah, beliau itu sujud, terus wafat dalam keadaan sujud syukur karena berterima kasih Allah ini sebelum meninggal bisa menyaksikan wajahnya Rasulullah SAW dengan jelas. Mulai kecil sudah nampak irhas. Irhas itu nanti kalau minta sesuatu ke orang tuanya, sama orang tuanya diajari langsung minta ke Allah, nak, jangan minta ke bapak ibu. Mulai kecil usia anak 5 tahun 4 tahun, usia SD 7 tahun. Suatu saat persediaan dapur itu habis. Biasanya Habib Ali minta ke Habib Husain, orang tuanya ini kan sholat dulu, minta ke Allah. Sholatnya di depan jendela. Nanti minta susu langsung sama ibunya dibuatkan susu dari jendela. Minta roti, ada roti di jendela gitu. Suatu saat persediaan dapur habis, cari hutangan tidak nemu. Sampai Habib Ali doa, ya Allah aku minta kurma, tidak datang kurma. Minta roti, tidak datang roti. Minta makanan yang disukai beliau, tidak datang karena persediaan dapur tidak ada. Nah, suatu saat ada keanehan, subhanallah, luar biasa. Ketika orang tuanya dapat hutangan, belanja ke pasar, sepulang dari pasar menyaksikan di dalam kamar Habib Ali ini banyak makanan. Pada waktu itu Habib Ali masih usia 5 tahun 6 tahunan. Kaget Habib Husain sama istri, dapat dari mana nak makanan ini? Dari Allah, Pak, katanya suruh minta ke Allah. Seperti itu. Sama seperti pertanyaan Nabi Zakaria ke Siti Maryam, ya Maryamu anna laki hada. Pada saat itu Siti Maryam masih kecil. Dapat dari mana makanan ini? Dapat dari Allah. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW pernah juga seperti itu. Kanjeng Nabi tanya seperti itu kepada Siti Fatimah yang masih kecil. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, kamu mendapatkan karomah sama seperti Maryam binti Imran. Mulai kecil sudah bisa mendatangkan makanan surga. Ya, Habib Ali juga pernah seperti itu ketika kecilnya. Kita lanjut cerita kedua. Jadi kita harus belajar husnudon. Kalau ziarah ke wali siapa saja, kiai siapa saja, habib siapa saja, kita husnudon, menjaga hati. Ulama siapa saja, takut yang kita ziarah itu kekasih Allah. Kadang teman kita pun wali, kadang kita tidak tahu. Sekelas Al-Mawfula Yai Hasani Nawawi Sidakiri pernah bertemu dengan Kiai Ali Mas'ud Sidoarjo yang terkenal dengan Gus Ud. Gus Ud memang wali Majadub Jadab. Pernah hadir acara Maulid Nabi, pas Mahalul Qiyam Gus Ud ini hadir, semua orang dimintai uang dan semuanya ngasih. Entah itu yang Habib, entah itu yang Kiai, semua orang dimintai uang sama Gus Ud Sidoarjo. Di situ ada Kiai Hasani sama Kiai Fuad Nur Hasan. Terus Kiai Hasani batin, wong kok wedi kabeh mbek Gus Ud. Wali temen ta Gus Ud, ono ndi wali njalukan dhuwit. Orang-orang ini kok takut semua ke Gus Ud. Wali dah Gus Ud ini. Masa wali mintaan uang? Jadi pas Mahalul Qiyam, pas ya nabian itu. Hanya singkat cerita, setelah acara kelar bubar ya, Ya Hasani sama Ya Fuad pamit pulang. Sudah naik ke atas mobil, sudah naik ke atas kendaraan, Gus ini keluar memanggil Kiai Hasani. Yang pada waktu itu Kiai Hasani masih muda, tidak terlalu sepuh. Gus Ud sudah sepuh. Mas Hasani gitu manggil gitu. Oke, aku sih diceluk Gus Ud katanya Ya Hasani. Kenapa man? Tidak tahu, ada perlunya kayak. Kiai Hasani menghampiri Gus Ud. Setelah itu Gus Ud Sidoarjo itu bilang gini kepada Kiai Hasani Sidokiri, Mas Hasani, kula niki WALI, bilang gitu, kula niki WALI. Oh nggih, ngapunten kula wawan nggih, salah kula nggih, mboten apa pun nggih pun, ngapunten kula pamit nggih. Itu tok. Setelah masuk ke atas mobil, ya Ibu tanya ke Kiai Hasani,
Kenapa man? Dibilangin apa? Aku cerita Ki Hasan, aku mau batin Gus Ud. Gus Ud iki wali tak kok njalukan duit. Nanti wali njalukan duit. Ternyata orang yang dimintai itu orang-orang yang susah. Biar balaknya cepat diangkat oleh Allah. Bagian wong sing cita dunia, orang punya masalah hidup, ada orang yang lupa zakat, itu yang dimintai. Nanti tidak diambil sendiri, dibagikan ke fakir miskin. As-shadaqah tadfa'ul bala. Orang punya masalah dimintai uang. Ternyata gitu. Ada wali yang model kayak gitu itu ada. Ada wali yang tugasnya doakan orang. Ada wali yang tugasnya adai lawa bagian ngajar ilmu. Ada wali yang tugasnya itu jaga gunung, jaga laut, macam-macam. Banyak modelnya. Tidak semua tugas sama. Oh, jumlahnya wali Allah yang masih hidup di seluruh dunia itu 124.000. 124.000 wali. Jadi tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Sesuai jumlah jenggot Rasulullah SAW. Jenggotnya Kanjeng Nabi itu kalau dihitung 124.000, 124.000. Sebagaimana termaktub di kitab Asyatul Bajuri I'anatul Thalibin di bab Jumat, bab yang menerangkan jenggot ya. Jenggot makanya sudah dipelihara. Yang Nabi memelihara karena ya hitungan rambutnya itu kok sesuai hitungan Nabi yang pernah Allah utus dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu jadi dibuat wiritan. Sesuai hitungannya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya 124.000. 124.000 Nabi itu yang 313 yang jadi Rasul. Dari 313 Rasul 25 yang wajib kita ketahui. Jadi kesimpulannya walinya Allah itu ada yang modelnya kayak Nabi, maksudnya mastur, tidak terkenal. Ada yang modelnya kayak Rasul, viral, booming, namanya reputasinya menjulang tinggi. Seluruh dunia yang terkenal cuma 313 orang. Yang paling terkenal cuma 25 orang. Jadi ada walinya Allah yang modelnya kayak Nabi, ada walinya Allah yang modelnya kayak Rasul. Jadi lebih banyak kekasih Allah yang tidak Allah terkenalkan daripada yang terkenal. Terus katanya Imam Ghazali, jangan sampai kita tertipu daya dengan kasirul atba, banyaknya pengikut. Belum tentu orang yang banyak santrinya itu wali. Karena Allah ngangkat wali itu tidak harus dari kiai. Orang biasa pun meskipun bapaknya, mbahnya tidak ada yang jadi wali. Tapi kalau Allah sudah menghendaki orang ini jadi wali, jadi wali. Menghapus sejarah masa lalu. Jadi tidak harus jadi wali itu harus alim, tidak harus. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ikhlas itu yang dijadikan wali oleh Allah. Meskipun jadi ustadz, jadi gus, jadi kiai, kalau hatinya tidak pernah ikhlas, selalu ria, ya tidak ada yang keterima ibadahnya. Sombong, apalagi wali itu tidak boleh sombong, harus tawadu. Gara-gara ketawaduannya derajatnya diangkat. Ada orang yang derajatnya diangkat jadi wali gara-gara sodakonya, ada yang gara-gara sholatnya istiqomah, sholatnya ikhlas, ada kalanya gara-gara sering nolong orang, ada kalanya gara-gara sholawatnya ribuan tiap hari, seharinya 10.000, seharinya 20.000. Ada yang gara-gara ilmunya selalu diamalkan, dapat ilmu diamalkan, rajin ngaji, rajin ngajar, ngajarnya ikhlas, macam-macam. Makanya kita jangan sampai meremehkan sekecil apapun amal baik yang sudah kita kerjakan. Meskipun hanya sedekah kopi 1 cangkir istiqomah tiap hari, itu kadang yang mengangkat derajat kita. Karena syaratnya jadi wali itu di Al-Quran itu cuma 1, fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, kalau memang kalian cinta kepada Allah,
maka fattabi'uni, pelono aku, ikuti nabimu. Nabi pernah melakukan apa saja kita tiru pelan-pelan. Setahu kita 10 ya 10 itu kita ikuti. Kesukaan Nabi apa saja kita ikuti. Cara makannya, cara pakaiannya, cara sholatnya, cara jalannya, cara berbicaranya. Itu pelan-pelan. Setahu kita oleh ngaji apa tentang Kanjeng Nabi, itu kita ikuti pelan-pelan. Kalau sudah fattabi'uni, janjinya Allah di Al-Quran, jawabnya fattabi'uni yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah, kalian pasti jadi kekasih Allah, jadi waliullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosamu Allah ampuni. Dengan mengikuti sunnah Rasul yang sudah kita ketahui, secara tidak langsung sama seperti kita baca astaghfirullah. Kita makan ikut Kanjeng Nabi, sama kayak baca istighfar, wa yaghfir lakum dzunubakum. Cara sandalan Nabi, kalau sandalan sandal kanan dulu, kaki kanan dulu. Nabi kalau melepas sandal, kaki kiri dulu. Nabi kalau pakai pakaian, tangan kanan dulu. Melepas pakaian, tangan kiri. Meskipun hal yang sepele yang setiap hari kita kerjakan ini, hati niat aku melu Kanjeng Nabi, itu sudah kayak baca istighfar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Urusan makan, Nabi kalau makan tangan kanan, Nabi kalau makan cuci tangan dulu. Nabi sesudah makan cuci tangan lagi. Dalam hati aku melu Kanjeng Nabi yang. Dalam masalah nyuci tangan ini sudah kayak baca astaghfirullah. Hal yang sepele yang setiap hari kita kerjakan. Setahu kita apa tentang Kanjeng Nabi, ku peloi pelan-pelan. Kalau mau 100% kayak Kanjeng Nabi ya susah. Bisa 10%-nya itu untung. Mulai ujung rambut sampai kaki melu Kanjeng Nabi ya susah memang. Ya pelan-pelan, semua wali itu karena fattabi'uni. Terus dapat berapa jam ini? 27 menit. Ayo kita lanjut. Cerita yang ke-15. An Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi annahu kana yaqul, beliau mengatakan, lau anna Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad marra bi makbarati Tarim. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad, kalau sudah lewat di Makbaro Tarim, kuburan Tarim, kuburan umum, fanada man biha min ahlil barzah, beliau langsung memanggil semua orang yang ahli kubur di situ. Jadi beliau ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau lewat di kuburan umum, beliau panggil semua orang yang mati di situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga keselamatan untuk kalian semua wahai orang Islam yang sudah mati di sini. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah aku juga akan menyusul seperti kalian. Aku pun juga akan mati di kubur kayak kalian. Setiap lewat kuburan selalu doakan selamat kepada ahli kubur. Salamin doakan selamat. Ahli kubur semuanya jawab waalaikumsalam. Fa'ajabu. Semua ahli kubur yang dipanggil oleh Habib Abdullah menjawab, lama zada alama indi min husnudzan bihi syai'an. Katanya beliau tidak menambahkan di hatiku rasa husnudzan bihi sama sekali. Hati ketika beliau ngomong gitu, semua ahli kubur jawab, di dalam hatiku, katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tidak menambahkan secuil pun husnudzon. Jadi beliau ini 100% husnudzon kepada gurunya, kepada Habib Abdullah. Kalau sudah ngomong kayak gitu, beliau langsung percaya, intinya gitu. Lama zada alama indi min husnudzon bihi syai'an. Jadi tidak pernah suudzon, pasti percaya. Memang di Al-Quran Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang lain dengar suara ahli kubur. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, siapapun orangnya, dibuka telinganya, bisa mendengar suara ahli kubur itu. Buktinya Kanjeng Nabi sendiri pernah jalan di kuburan,
Nabi cerita tiba-tiba beliau mematahkan pelapa kurma ditancapkan ke kuburan orang Islam, 2 kuburan orang Islam. Yang satu ini orangnya suka adu domba, orang Islam yang suka adu domba, sekarang dia disiksa. Yang satunya ini katanya Rasulullah, ini kalau kencing tidak pernah bersih, tidak pernah membersihkan sisa-sisa kencingnya. Jadi sholatnya tidak pernah sah karena memakai pakaian yang najis. Makanya kalau kita kerja pakai celana, kalau bawa ke sana adiknya, kalau kita kerja pakai celana ya, sangu sarung, bawa sarung, takut celana kita kecipratan najis ketika kencing. Karena kencing itu sunat istibra. Inna amata adzabal qabri minhu. Umumnya siksa kubur gara-gara urusan kencing. Fastabri'u minal baul. Fastabri'u minal baul. Fa inna amata adzabal qabri minhu. Bebersihlah kalian semua dari sisa-sisa kencing kalian. Karena umumnya siksa kubur itu gara-gara air kencing banyak. Ibadah tidak pernah sah. Kencing itu sunatnya kan duduk gini kalau kencing itu. Nanti kaki kiri diduduki, agak diangkat dikit, terus kaki kanan ditegakkan. Kencing, mandi apa itu berak, BAB juga gitu gini. Kanjeng Nabi kalau berak gitu, nanti sambil gerak-gerakin. Kalau memang susah ya dipindah, dianu lagi, dituruni lagi gini, diangkat lagi. Dan nanti sesudah berak selesai atau kencing selesai, sunatnya kalau laki-laki jari telunjuk sama ibu jarinya ini yang sebelah kiri ini dipencetkan ke anus, dipencet, ngerti anus silit, ini harus terang-terangan nih, dipencet mulai dari anus, nah sampai atasnya anus dipencet juga sampai bawahnya amit ya, kata orang Jawa kontol, pelir, bahasa Indonesianya pelir, itu dipencet karena ada urat di situ. Kalau tidak dipencet tidak keluar semua. Lakukan seperti itu dengan lembut 3 kali paling tidak. Jadi mulai anus dipencet duburnya itu, di atasnya dubur sampai tembus ke kelamin. Nah, terus pas kelaminnya amit kalau laki-laki di sini. Nah, ulangi lagi sampai 3 kali pelan-pelan. Pastikan sudah tidak ada sisa-sisa kencing. Kalau tidak digitu kan biasanya kita, apalagi kita kencingnya berdiri pakai celana, pasti di sekitar situ ada sisa-sisa kencing. Pas sholat terutama ketika rukuk atau sujud atau ketika kaget, keluar najis celana kamu atau sarung kamu. Sering kan kayak gitu. Makanya kalau tidak ngaji tidak tahu. Orang Islam banyak disiksa di alam kuburnya gara-gara itu katanya Rasulullah. Fastabri'u minal baul, istabri'u minal baul, fa inna ammata adzabal qabri minhu. Berbersihlah kalian dari air. Kenapa Kanjeng Nabi kok memasang pelapa kurma? Kayu pelapa kurma di kuburan orang yang disiksa, itu orang Islam yang disiksa. Ini kuburan orang Islam. Karena kayu ini selagi masih hidup, tumbuh-tumbuhannya selagi masih hidup, akan mengistighfarkan ahli kubur sampai matinya tumbuh-tumbuhan ini. Makanya kalau besi itu diilmoni. Rumput, semua rumput yang tumbuh di atas permukaan kuburan itu mengistighfarkan ahli kubur. Jangan dibesik semua. Apalagi kalau lebaran itu eman. Ahli kuburnya mengharapkan istighfarnya tumbuh-tumbuhan yang hidup tidak tahu. Karena tidak pernah ngaji, dibersihkan semua. Nangis ahli kubur, kolir hale dhewe nak ngaji, aku disiksa le mbahmu ini kuburan ini. Tadi di gua kabeh. Kok seandainya kita mendengar suara ahli kubur, protes mereka. Karena itu yang mengistighfarkan. Ini Kanjeng Nabi melakukan seperti itu. Paham ya? Itu maksudnya, hikmahnya. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhannya, sunatnya dibasahi.
dikembangi. Kembang itu sunatnya dikasih air. Biar apa? Tafaul dengan tabrid. Tabridul kubri, mendinginkan kuburan dari panasnya api neraka, dari panasnya api siksaan. Jadi didinginkan. Kalau hujan ya enggak butuh bawa air, cukup di taburi bunga. Bunga itu sampai kapan istighfarnya? Sampai sudah mengering, sudah mati. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan kayak rumput sampai keringnya kan lama. Tapi kalau kita bawa bunga sendiri dari rumah kan sebentar, paling 10 menit sudah kering, istighfarnya habis, selesai. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan hidup, selagi masih belum mati, sampai kapanpun beristighfar tumbuh-tumbuhan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun dikit ya. Kita lanjut pertemuan besok. Barokahnya semua wali, semua nabi yang kita ceritakan namanya tadi, semoga kita dan seluruh kerabat sahabat kita Allah jadikan orang-orang yang ahlu Quran, ahlu hadis, orang-orang yang ngerti tentang ilmu agama, orang-orang yang meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi sampai hari kiamat datangnya Imam Mahdi, di bawah panji hitam Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih, semuanya jadi pengikutnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.